warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah di pertemuan kali ini Ibu dapat memberikan materi kepada kalian. Semoga apa yang Ibu berikan kalian bisa mengerti dan paham apa yang Ibu ajarkan. Sekarang kita masuk ke materi baru, tapi masih di bab yang sama. Emang di bab yang ini cukup banyak materinya. Di sini yang pertama itu ada operasi hitung campuran. Kemarin sudah Ibu berikan soalnya, soal-soal atau latihan-latihan dari operasi hitung campuran. Ibu pikir kalian sudah bisa, sudah mampu, tetapi ternyata masih banyak yang kurang mengerti. Di sini dilihat operasi hitung campuran. Kalau misalnya operasi hitung campuran namanya aja udah campuran, berarti dia dicampur dijadi satu. Nah, jadi di dalam satu soal itu memiliki operasi yang banyak. Dia ada pembagian, ada perkalian, ada penjumlahan, ada pengurangan dijadiin satu. Nah, kalau misalnya operasi hitung campuran itu yang pertama kali kalian harus kerjakan itu yang di dalam kurung. Di dalam kurungnya bukan dalam kurung seperti ini, tapi di dalam kurung dijadiin satu. Gitu. Yang pertama itu di dalam kurung, yang kedua itu perkalian, yang ketiga itu pembagian, yang keempat itu penjumlahan, yang kelima itu pengurangan. Jadi kalian lihat dulu. Contoh, misalnya di sini ada contoh pertama. Yang mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu? Yang perkalian. Kenapa? Karena yang di dalam kurung itu nggak ada dalam soal yang pertama. Ibu tadi sudah bilang bukan tanda kurung yang seperti ini, tapi tanda kurung yang memiliki kedua operasinya. Gitu. Tapi karena di contoh soal yang ini nggak ada dalam kurungnya, berarti kita cari lagi keduanya. Setelah tanda kurung berarti apa? Perkalian. Berarti ini dulu yang harus dikerjakan. Yang kedua baru ini. Langsung aja. 21 dikali negatif 3 berapa? Negatif 36. Di sini masih dikurang. 16 dibagi negatif 4 berarti negatif 4. Nah, ini berarti sama dengan negatif 4 ditambah 36. Kenapa dia ditambah? Karena negatif bertemu dengan negatif menjadi positif. Negatif 4 ditambah 36 jadi 32. Hasilnya 32. Contoh yang kedua. Nah, di sini dia ada perkalian. Tetapi selain ada perkalian, dia ada dalam kurung. Berarti yang harus diduluin itu yang ada di dalam tanda kurung. 18 dikali negatif 2 berarti negatif 36. Kita tulis lagi soalnya, dikali 3. Yang mana yang harus dikerjakan? Yang ini, yang perkalian. Negatif 36 dikali 3, 36 dikali 3, 18. 3 kali 3 9 tambah 1 10, 108. Negatif 108 ditambah negatif 2. Berarti hasilnya kalian punya utang 108 ditambah lagi utang 2. Berarti utang 110. Gitu ya. Contoh yang ketiga. Nah, di sini ada perkalian, lalu ada lagi tanda kurung. Yang mana yang harus diduluin? Apakah perkaliannya atau tanda kurungnya? Yang harus diduluin itu yang tanda kurung. 35 dikurang negatif 7. Di sini ada tanda kurungnya nih. Tuh. Berapa? Ini negatif ketemu negatif jadi positif. Berarti 35 ditambah 7 42.
7 dikali negatif 9 ditambah 42. Habis itu kerjakan yang 7 dikali negatif 9. Berapa 7 dikali negatif 9? 63. Negatif 63 ditambah 42. Kalian punya utang 63, lalu dibayar 42. Punya utang 63, dibayar 42, berarti dikurang 3 kurang 2, 1, 6 dikurang 4, 2. Berarti kalian masih punya utang 21. Jadi hasilnya negatif 21. Ini soal yang ini sudah Ibu berikan di pertemuan yang kemarin, minggu lalu. Sekarang kita masuk ke materi baru, yaitu pecahan. Nah, pecahan itu dia terdiri dari 5. Ada pecahan biasa, pecahan campuran, persen, per mil, mal. Kalau pecahan biasa itu bentuknya adalah A per B, atau contohnya seperti ini. Kalian pasti pernah lihat kalau bentuknya A per B, kayak seperti 3 per 5, atau 2 per 7, 4 per 5, dan seterusnya. Pokoknya kalau misalnya bentuknya A per B, itu berarti dia termasuk ke dalam pecahan biasa. Kalau campuran, dia hampir sama seperti pecahan biasa. Tetapi kalau pecahan campuran itu ada depannya. Contoh misalnya gini, bentuknya itu A, B per C. Bentuknya itu seperti 2, 1 per 3. Jadi di depannya ada kayak misalnya 4, 2 per 5. Jadi dia ada depannya. Kalau tadi pecahan biasa hanya 2 per 5, kalau pecahan campuran ada depannya. Nanti kita bahas ya. Nanti kita bahas nih satu-satu dia seperti apanya. Kalau persen itu dia biasa, kalian pasti tahu lah. Misalnya ada diskon 20%, diskon 30%. Nah, seperti itu. Dan dia itu biasanya per 100. Misalnya 20 per 100 berarti sama aja kayak 20%. 35 per 100 berarti sama aja kayak 35%. Gitu ya. Kalau per mil, kalau tadi persennya itu dia per 100, kalau per mil itu dia per 1000. Dan ini bentuknya dia beda. Nah, jadi kalau persen yang di bawah hanya 1, nah kalau per mil di bawahnya itu 2. Dan dia itu per 10. Misalnya 78 per 10. Berarti dia sama aja kayak 78 per mil. Misalnya 32 per 10 berarti 32 per mil. Jadi kalau misalnya per 100 itu persen, kalau per 1000 berarti dia per mil. Gitu ya. Nah, desimal. Kalau desimal itu kalian harus tahu, desimal itu bentuknya tuh yang koma-koma. Misalnya 7,23, misal lagi 0,28, 3,21. Ini termasuknya pecahan desimal. Yang koma-koma misalnya 10,32, 100,8, itu masuknya ke pecahan desimal. Pokoknya kalau yang koma-koma itu disebutnya pecahan desimal. Ngerti? Yang ketiga, di sini ada pecahan dalam gambar. Nah, kalau pecahan dalam gambar itu biasanya dia berbentuk gambar lalu diarsir. Contoh yang A ini, dia 2 bagian, bagian yang pertama dan bagian kedua. Hanya satu bagian yang diarsir. Yang B, bentuknya lingkaran. Ada berapa bagian nih?
Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 bagian. Tapi yang diarsir hanya 3. Yang C ada berapa bagian? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapi yang diarsir hanya 3. Yang gak diarsir berapa? 5. Seperti yang dicontoh ini. Berapakah nilai bagian yang diarsir pada gambar A? Ini yang ditanya, bagian yang diarsir pada gambar A. Kita lihat yang A. Yang diarsir berapa? 1. Berarti dia pembilangnya 1 per. Yang menjadi penyebutnya itu adalah bagian tersebut 2. 1, 2. Berarti dia per 2. Contoh. Berapakah nilai bagian yang tidak diarsir pada gambar B dan C? Bagian yang tidak diarsir pada gambar B dan C. Sekarang kita lihat gambar B. Yang gak diarsir ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti pembilangnya 5. Penyebutnya itu seluruh bagiannya, maupun yang diarsir dan tidak diarsir. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti per 8. Pada gambar C sama yang tidak diarsir. 1, 2, 4, 5. 5. Pernya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gitu ya. Kalau yang diarsirnya, coba pada bagian gambar C. Bagian yang diarsir berarti berapa? Yang diarsir ada berapa? 1, 2, 3. Berarti 3 per 8. Jadi pembilangnya itu dijadikan yang ditanya, misalnya yang ditanya tidak diarsir, kamu hitung dulu. Yang ditanya misalnya yang diarsir, kamu hitung dulu. Penyebutnya itu jumlah seluruh bagiannya, maupun yang diarsir ataupun yang tidak. Kita masuk ke materi selanjutnya. Ini cukup banyak materinya, jadi kalian harus tetap semangat. Oke, selanjutnya kita membahas macam-macam pecahan. Di sini ada 5 macam-macam pecahannya itu. Tadi sudah Ibu jelaskan sedikit, tapi ini akan Ibu rincikan lagi. Yang pertama itu ada pecahan biasa. Yang kedua pecahan campuran. Yang ketiga itu pecahan persen. Yang keempat pecahan per mil. Yang kelima pecahan desimal. Ini akan Ibu jelaskan satu persatu. Yang pertama pecahan biasa. Pecahan biasa itu bentuknya A per B. A-nya hitung atas, B-nya bawah. Dan itu disebutnya, kalau yang atas pembilang, yang bawah penyebut. Kalian harus tahu dan kalian harus mengerti. Yang mana itu pembilang, yang mana itu penyebut, kalian harus tahu. Di sini contohnya 3 per 5. Yang manakah penyebutnya? 5. Penyebutnya itu 5. Lalu yang atasnya, berarti 3 ini pembilang. Terus 4 per 6, pembilangnya 4, penyebutnya 6. 7 per 8, 8 per 12, 17 per 5, itu juga termasuk ke dalam pecahan biasa. Tapi di dalam pecahan biasa itu ada pecahan yang harus disederhanakan. Tentunya kalian di SD kalian harusnya bisa sudah mampu bagaimana menyederhanakan suatu pecahan. Di sini
3/5 bisa disederhanain nggak? Nggak bisa, karena dia sudah mentok, sudah hanya sampai sini saja. 4/6 bisa disederhanain? Bisa. Kalian untuk menyederhanakan, kalau misalnya kalian bisa langsung, boleh langsung. Tapi kalau misalnya kalian belum bisa, kalian menggunakan FPB, faktor persekutuan terbesar. Sebutnya FPB. Boleh pakai pohon faktor, boleh pakai pagar, boleh. Yang penting kalian tahu dari 4 sama 6 berapa. Oh, 2 FPB-nya. Kalian langsung bagi 2. Atas, bawah, bagi 2. 4 bagi 2, 2. 6 bagi 2 berapa? 3. Mentok sampai sini aja. Udah gak bisa lagi, udah sampai situ aja. 7 bisa disederhanain nggak? Gak bisa, dia udah selesai sampai sini. 8/12 berapa FPB-nya? Kalian hitung. Oh, FPB-nya dapat 4. Kalian sederhanakan, atas dan bawah dibagi 4. Berapa? 2/3. Udah selesai sampai sini. Di sini ada pecahan biasa, bentuknya itu pembilangnya lebih besar dibandingkan penyebutnya. Nih, pembilangnya 17, penyebutnya 5. Berarti ini harus dirubah ke dalam pecahan campuran. Pokoknya seperti itu. Misalnya pecahan biasa pembilangnya itu lebih besar daripada penyebutnya. Berarti kalian udah langsung, oh ini harus dirubah ke dalam pecahan campuran. Misalnya nanti ada soal, disuruh rubah. Kalian tidak boleh hasilnya itu seperti ini. Ini harus dirubah lagi ke dalam pecahan campuran. Ibu tidak menerima hasil yang seperti ini karena pembilangnya itu lebih besar dari penyebutnya. Gitu ya. Nanti Ibu ajarkan bagaimana cara merubah pecahan biasa ke pecahan campuran. Yang kedua, di sini ada pecahan campuran. Kalau tadi pecahan biasa depannya nggak ada, hanya B/C atau A/B aja. Tapi sekarang pecahan campuran depannya itu ada ada. Jadi di depannya ada angka lagi. Kayak seperti ini, 2, 1/3, 2/7, 4, 3/5. Gitu ya. Persen. Dia itu kalian pasti udah mengenal itu persen. Biasanya kalau kalian ke mall itu suka ada diskon-diskon. Nah, itu dia pakainya persen. Bentuknya seperti ini. Dan biasanya persen itu dia penyebutnya berarti apa? Bawah. Penyebutnya itu 100. Kalau ini 23% berarti 23/100. 5,2% berarti 5,2/100. Yang ini gitu ya. Jadi kalau misalnya bentuknya langsung persen, oh ya udah gitu. Tapi kalau misalnya 5,8/100 berapa persen nih? Oh, kalian langsung tahu 5,8% gitu. Ya, kalian harus tahu. Kalau misalnya pakai 100 langsung, oh dia ternyata persen. Kalau per 1000 berarti dia per mil. Per mil itu dia pakainya penyebutnya per 1000. Berarti ini dia 7,2/1000. 280/1000. 32,5/1000. Jadi kalian lihat, kalau misalnya yang di bawahnya itu nolnya ada 2, berarti dia per mil. Kalau yang di bawah nolnya hanya 1, berarti dia persen. Gitu ya. Terus yang terakhir, desimal. Atau biasanya koma.
3,28, 5,29. Misalnya kalian dapat nilai matematikanya 9,5, itu termasuk ke dalam pecahan desimal. Misalnya nilai ulangan bahasa Inggris kalian 8,7, itu termasuk ke dalam pecahan desimal, gitu ya. Sekarang kita ke materi mengubah bentuk pecahan. Seperti yang tadi Bu bilang, jadi misalnya pecahan desimal diubah ke dalam pecahan biasa, terus pecahan biasa diubah ke pecahan campuran. Di sini yang pertama itu pecahan biasa diubah ke pecahan campuran. Kenapa pecahan biasa diubah ke pecahan campuran? Itu karena pembilangnya lebih besar dari penyebut. Seperti yang tadi Bu bilang, kalau misalnya suatu pecahan biasa itu pembilangnya lebih besar dari penyebutnya, itu harus dirubah ke dalam pecahan campuran, harus. Caranya gimana? Nih di sini pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Jadi caranya itu 14 dibagi 6. Kalian harus tahu nih cara ngebagi seperti ini, ya kan? 14 dibagi 6. 6 kali berapa yang mendekati hasilnya itu 14? 2, ya kan? 6 kali 2 berapa? 12. Dikurang 14 dikurang 12, 2. Ya, ini hasil yang di atasnya, hasil dibaginya buat di depan. Nih, buat di depan. Sisanya, sisa pengurangannya itu buat di atas. Per 6-nya tetap. Jadi, hasil baginya buat di depan, sisanya buat di atas. Gitu. Contoh lagi, 20/8. Gimana ya di sini? 20 dibagi 8. 8 kali berapa yang hasilnya mendekati 20? 2. 2 kali 8 16. Dikurang berapa? 4. Ini hasil baginya buat di depan. Sisanya taruh di atas. Per 8. Gitu ya. Sekarang gimana caranya campuran dirubah ke biasa? Misal ini belum ada. Ini kan pecahan campuran ya. Kita mau rubah nih ke dalam pecahan biasa. Caranya itu kata. Singkatannya itu kata kali tambah. Jadi 8 dikali 2 berapa? 16. 16 ditambah 4, 20. 20/8. Disebutnya kata kali tambah. Nih contoh yang keduanya lagi. Dikali 6 kali 2, 12. Dikali ini, jangan lupa. Habis itu ditambah 12 ditambah 2, 14. 14/6. Itu ya. Terus selanjutnya persen ke desimal. Ini udah bentuk persen. Contoh yang kedua per mil. Berarti persen atau per mil diubah ke desimal. Ini kita ubah dulu nih. Dari persen kita ubah dulu ke pecahan biasa. Kalau persen itu sama aja kayak per 100. 100. Ini setelah diubah ke pecahan biasa, kita ubah ke pecahan desimal dengan cara coret 0. Kalau 0-nya dicoret, komanya pindah ke sebelah kiri. Kita coret 0-nya. Komanya geser. Geser. Masih ada 0-nya. Kita coret lagi. Komanya pindah, berarti udah bukan di sini. Dia di sebelah sini. Tambahin 0. Jadi hasilnya 0,28.
Contoh misalnya lagi 39 per 100. Awalnya 39%. Kita mau ubah ke desimal, kita jadiin dulu ke pecahan biasa. Lalu kita coret nolnya, komanya geser, set. Masih ada nolnya, kita coret lagi, geser lagi komanya, tambahin 0. Berarti hasilnya 0,39. Misal ada lagi 527%. Ubahlah ke dalam desimal. Kita ubah dulu nih ke pecahan biasa. Jadi per 100, 527 per 100. Kita ubah ke desimal. Nolnya coret, pindah ke sini. Nolnya coret lagi, pindah ke sini. Berarti 5,27. Di sini per mil. Yang ibu bilang kalau per mil berarti dia per 1000. Nah, nolnya banyak nih. Ini rubah ke dalam desimal. Nolnya kita coret. 1, coret. Coret lagi. Komanya pindah lagi, tambahin 0 di sini. Masih ada enggak? Masih. Coret lagi. Komanya pindahin lagi di sini. Oh, berarti dia 0,034 gitu. Pokoknya sampai per 1000-nya itu nolnya itu sampai habis. Kalau misalnya belum habis, jangan berhenti buat mindahin komanya, gitu ya. Jadi, yang perlu kalian ingat, kalau desimal itu misalnya 7,28, dia di belakang komanya ya ada berapa angka nih? Oh, ada 2 angka. Berarti nanti saat dirubah ke dalam pecahan biasa itu dia per 100. Berarti 728 per 100. Ini baru bisa kita rubah menjadi persen. Berarti 728%. Misalnya 34,8. Berarti dia pernya berapa? Di belakang komanya hanya ada 1 angka. Berarti per 10. Jadi kalau misalnya desimal itu 1 angka belakang koma itu dia per 10. Kalau 2 angka belakang koma berarti dia per 100. Kalau 3 angka belakang koma berarti dia per 1000. Gitu ya. Ini dia di belakang komanya hanya 1 angka, berarti dia per 10. 348. Ini lalu gimana biar dia bisa dirubah menjadi persen? Berarti kan dia bawahnya kurang 0 ya, kurang 0. Berarti biar dia nolnya nambah, kita harus kalikan 10. Yang bawah dikalikan 10, yang atas pun harus ikut. 10 kali 10, 100 per 100. 10 kali 10 itu 100. 348 dikali 10 berarti 3480. Nanti baru nih bisa dijadiin persen. Jadi itu hasilnya 3480%. Gitu ya. Kalian pokoknya harus ingat kalau misalnya 1 angka belakang koma 10, 2 angka belakang koma berarti 100, 3 angka belakang koma 1000, 4 angka belakang koma berarti 10.000, dan seterusnya. Gitu. Ini nanti dicatat ya, ini harus ibu hapus terlebih dahulu. Di selanjutnya itu pecahan biasa diubah ke dalam desimal. Pecahan biasa diubah ke dalam desimal.
sini contohnya itu 3/4. 3/4 diubah ke desimal. Nah, kalau pecahan biasa itu dia penyebutnya itu harus 100 atau tidak 1000. Jadi kalau mau diubah dari pecahan biasa ke desimal itu penyebutnya harus 100 atau tidak 1000. Kayak seperti ini, 3/4, penyebutnya dia harus 100 atau tidak 1000. Kalau dia tidak bisa ke 100 berarti dia ke 1000. Nah, ini penyebutnya harus 100. Kira-kira 4 kali berapa yang hasilnya 100? 25. Berarti yang atas juga dikali 25. 3 dikali 25, 75. Nah, setelah sampai sini baru bisa diubah ke desimal dengan cara yang tadi Ibu ajarkan. Itu geser koma. Nolnya dicoret berarti digeser komanya. Nolnya dicoret berarti digeser lagi komanya. Baru didapat 0,75. Selanjutnya 5/8. Kalau 8 dia penyebutnya nggak bisa 100, tetapi dia langsung harus 1000. Karena 8 itu tidak bisa dikali berapapun untuk ke 100 itu tidak bisa. Dia bisanya 1000. 8 kali berapa yang hasilnya 1000? Nah, ini akan menjadi tugas pertama. Tugas pertama, berapakah desimalnya dari 5/8? Berapakah hasil desimalnya, pecahan desimalnya dari pecahan 5/8? Itu tugas pertama. Oke. Untuk selanjutnya materinya itu adalah operasi dalam pecahan. Ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Itu materi selanjutnya. Ini menjadi tugas pertama. Masih ada tugas yang lainnya ya. Selanjutnya ini materi terakhir di pertemuan kali ini, yaitu operasi hitung pecahan. Di sini ada penjumlahan dan pengurangan, berarti dia caranya itu sama. Yang kedua itu perkalian, yang ketiga itu pembagian, yang keempat itu operasi hitung campuran. Ya. Di yang pertama kita bahas penjumlahan dan pengurangan dulu. Ini cara pertamanya itu kita harus menyamakan dulu penyebutnya. Penyebutnya ini kan masih beda ya, yang 15, yang 17. Nah, itu harus sama, penyebutnya harus sama. Gimana caranya? Itu menggunakan KPK. Nah, setelah udah dapat KPK-nya, berapa KPK-nya? Dari 5 dan 7, yaitu 35. Habis kalian dapat KPK-nya, itu kalian bisa disebutnya itu baka. Bagi kali. Kita bagi dulu. 35 dibagi 5. Pertama dibagi dulu. Berapa hasilnya? 35 bagi 5, 7. Setelah udah dapet, abis itu dikali. 7 kali 3, 21. Berarti 21. Ditambah 35. Setelah udah selesai yang ini, selanjutnya yang sebelahnya. 35 dibagi 7, 5. 5 dikali 2, 10. Nih, 31/35. Bisa disederhanain nggak? Nggak bisa. Ini udah mentok sampai sini aja.
Kalau misalnya dia nggak bisa disederhanain, berarti nggak usah disederhanain. Tapi kalau misalnya masih bisa disederhanain, berarti kalian harus disederhanakan menggunakan FPB. Kalau bisa langsung, boleh langsung. Contoh yang kedua, ini pecahannya campuran, gak apa-apa, gak masalah. Yang pertama itu kita ngambil depannya dulu nih, 2 dan min 3. 2 dikurang 3 berapakah? Kita ngambil depannya dulu, negatif 1. Terus baru kita selesaikan, 1/3 dikurang 4/5. 1/3 dikurang 4/5 berapa KPK-nya? 15. 15 bagi 3, 5. 5 kali 1, 5. Dikurang 15 dibagi 5, 3. 3 dikurang 4, 12. 5 dikurang 12 berapa? Negatif 7/15. Berarti negatif 7/15. Gitu ya. Di selanjutnya, kalau perkalian ini lebih gampang atau lebih mudah. Kalau perkalian itu hanya atas kali atas, bawah kali bawah. A kali C, B kali D. Contoh, 7/8 kali 2/3. 7 kali 2 berapa? 14. 8 kali 3 berapa? 24. Bisa disederhanain? Bisa. Dibagi berapa nih? Dibagi 2. Bagi 2. 14 bagi 2, 7. 24 bagi 2, 12. Masih bisa? Nggak bisa, berarti udah mentok sampai sini. Kalau ini berapa? 2 dikali 3/4. Anggap aja, walaupun dia hanya 2, anggap aja ada pembilangnya yaitu 1. 2/1 berarti 2. Sama aja kalau misalnya dia 2 doang, terus ibu tambahin per 1, itu nggak masalah. 2 dikali 3, 6. 1 kali 4, 4. Bisa dikecilin nggak nih? Bisa. Dibagi 2, 2. 6 bagi 2, 3. 2. Nah, ternyata ini pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Ibu nggak terima jawaban seperti ini. Ini harus diubah lagi, disederhanakan menjadi pecahan campuran. 3 dibagi 2. 2 kali berapa? Hasilnya mendekati 3. 2 kali 1 kali 2. 1. Hasilnya 1. Sisanya berapa? 1. Buat di atasnya. Per 2. Gitu ya. Terus selanjutnya, yaitu pembagian. Nah, kalau pembagian ini pecahan yang di sebelah kanan itu harus dibalik. Misalnya seperti ini, 5/8 dibagi 3/4. Ini 3/4-nya itu harus kita balik. Posisinya dibalik dan tandanya itu berubah, udah bukan dibagi tapi dikali. Misal jadi seperti ini, 5/8 dikali, ini dibalik jadinya posisinya 4/3. Nah, ini bisa dicoret. Set. 4 bagi 4, 1. Sisa 1. 8 dibagi 4, 2. Jadi sama aja, ini kayak disederhanain. Dicari FPB-nya berapa antara 4 dan 8. 5 sama 3 emang bisa? Nggak bisa. Berarti nggak usah dicoret. Dan ini coretnya itu harus berlawanan. Ini pasti di pelajaran SD kalian udah nemu. Jadi nggak usah ibu jelaskan lebih panjang lagi. Berarti 5 dikali 1, 5. 2 kali 3, 6.
yang kedua. Inilah tugas yang kedua. Yang pertama yang tadi tuh, ya kan? Kalian suruh menyelesaikan. Paham ya? Jadi kalau pembagian itu harus dibalik pecahan yang di sebelah kanan. Yang terakhir itu operasi hitung campuran. Jadi ini sama yang seperti awal tadi, yang harus diduluin yang perkalian. 22 dikali 20% berapa? 440% ditambah 26,5 dikurang 1/4. Terus gimana ya, ini bentuknya beda-beda, yang 1%, yang 1 desimal, yang 1 pecahan biasa. Nah ini nggak bisa, ini harus dijadikan bentuknya itu sama semua. Tergantung kalian tuh sepakatnya itu mau dirubah menjadi seperti apa. Ibu maunya ngerubahnya menjadi persen, terus kamu maunya ngerubah ke jadi desimal, nggak apa-apa, yang penting hasilnya nanti sama. Ini ngerubahnya ke pecahan aja. Maaf ya, ibu lagi batuk, jadi di materi kali ini, di penjelasan kali ini, ibu sering batuk. Ini kita ubah ke pecahan biasa. Berarti 440%, berarti 440 per 100. 26,5. Di belakang komanya hanya ada satu angka, berarti dia pernya per berapa? Per 10 kurang 1/4. Nah, ini untuk menghasilkannya itu sama menggunakan cara yang seperti ini. Bagi kali, tapi penyebutnya harus disamakan terlebih dahulu. Cari APK dari 100, 10, dan 4. Jadi ini di sini. Habis itu dibagi ke sini, dikali ke sini. Ini menjadi tugas ketiga. Sudah ada 3 tugas dalam video penjelasan kali ini. Tugasnya itu ada 5, berarti 2 lagi. Nanti 2 soalnya atau 2 tugasnya biar menjadi 5 tugas, ibu fotokan. Tugas ini tetap harus dikerjakan di buku latihan. Untuk penjelasan kali ini mungkin sampai sini saja. Mohon maaf kalau misalnya dalam penjelasan materi minggu ini ibu lagi kurang sehat, jadi penjelasannya kurang maksimal. Ibu harap kalian bisa mengerti dan paham apa yang ibu jelaskan. Kalau misalnya kalian kurang mengerti atau kurang paham, bisa langsung tanyakan saja ke ibu melalui personal chat WhatsApp, gitu ya. Cukup sekian, terima kasih. Kalian harus tetap semangat walaupun kita belajarnya masih dalam online, tidak tatap muka, tetapi ibu harapkan semangat kalian harus terus tambah, tetap mengerjakan tugas-tugas yang Bapak Ibu guru berikan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.